Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Yudi Utama dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam memodelkan proses bisnis pada BPMN. Jadi, sebelumnya, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah koleksi aktivitas yang terstruktur dari organisasi di mana menciptakan suatu layanan atau produk untuk kebutuhan internal organisasi maupun pelanggan. Nah, proses bisnis ini bisa kita modelkan atau gambarkan agar mudah dipahami. Jadi, bagaimana caranya? Yakni menggunakan BPMN. Nah, apa sih itu BPMN? BPMN merupakan grafis standar yang digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis secara hierarkis. Nah, dalam memodelkan proses bisnis dalam BPMN harus mengikuti aturan yang digunakan dalam BPMN. Seringkali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemodel dalam menggambarkan proses bisnis. Di video ini saya akan bahas menjadi dua bagian. Yang pertama ada kesalahan secara umum, dan yang kedua, kesalahan pada saat pemodelan. Nah, yang pertama ada pemberian nama yang kurang tepat. Pemberian nama pada suatu proses merupakan hal yang harus jelas, dan seringkali terjadi kesalahan pemberian nama, mulai dari pemberian nama yang terlalu pendek, kemudian pemberian nama yang terlalu panjang, kemudian ada pemberian nama yang tidak konsisten, dan juga pemberian nama yang terlalu samar atau ambigu. Nah, hal ini dapat kita tangani seperti pada kasus pemberian nama terlalu panjang. Nama ini dapat kita bagi sebagai proses yang berbeda. Yang kedua, pemodelan yang tidak bersifat komunikasi. Nah, dalam masalah ini, pesan yang ada dalam model proses yang dibuat oleh si pemodel tidak dapat diterima oleh penerima. Nah, maka dari itu, penting untuk membuat sebuah pemodelan yang baik, yang dapat di mana pesan yang disampaikan oleh pemodel dapat mengalir dengan baik dan mudah dipahami oleh penerima. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan aturan model yang sama. Nah, dalam masalah ini, pemodel seringkali menggunakan aturan model yang sama ke beberapa pihak, di mana pihak tersebut memiliki aturan model yang berbeda. Nah, maka dari itu, penting untuk memahami aturan model yang digunakan oleh pihak yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut, dan juga agar mudah dipahami nantinya. Nah, yang terakhir ada tidak memahami peran faktor dalam proses. Nah, dalam kesalahan ini biasanya pemodel akan menggambarkan secara rinci dan spesifik peran dari aktor pada suatu proses, dan hal itu tidak perlu karena sudah tentu aktor dalam sebuah proses memahami perannya masing-masing dan tidak perlu dijelaskan secara spesifik atau secara detail. Nah, itu merupakan kesalahan secara umum yang dilakukan oleh pemodel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat pemodelan. Yang pertama yaitu mempresentasikan nama aktor yang terlibat dalam proses. Pemberian nama dalam BPMN pada sebuah swimline merupakan hal yang sederhana jika dipandang biasa. Namun, pada saat pemodelan atau penggambaran harus digambarkan secara jelas. Seperti pada kesalahan menggunakan nama aktor yang terlibat dalam proses. Hal ini akan menciptakan kebingungan peran yang diambil oleh aktor tersebut. Nah, yang kedua yaitu mempresentasikan beberapa proses dalam satu pool. Nah, pada kesalahan ini, pemodel seringkali menggabungkan beberapa proses dalam satu pool. Solusinya yaitu memasukkan proses yang berbeda ini ke dalam pool yang berbeda. Selain itu, kesalahan yang sering dilakukan juga mempresentasikan contoh proses dalam bagian yang terpisah. Nah, untuk solusinya yaitu menggabungkan contoh yang terpisah ini dengan garis panah yang terputus. Yang ketiga yaitu menggunakan connecting object yang tidak tepat. Connecting object digunakan untuk menghubungkan beberapa flow object. Nah, kesalahan ini sering terjadi dengan menggunakan connecting object yang tidak tepat pada suatu pemodelan. Contohnya seperti menghubungkan beberapa kegiatan
atau activities dalam satu pool dengan aliran notasi garis terputus-putus. Begitu juga sebaliknya, kesalahan yang sering terjadi yaitu menghubungkan dua kegiatan dengan berbeda pool menggunakan aliran notasi garis lurus. Yang keempat yaitu melupakan awal dan akhir sebuah event. Awal atau start dan juga akhir atau end dalam sebuah event dalam pemodelan proses bisnis yang baik tidak boleh dihilangkan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang saling terkait. Nah, hal ini terjadi karena kekeliruan oleh si pemodel. Nah, kesalahan lain yang juga sering terjadi yaitu tidak terkoneksinya intermediate event yang ada di antara awal dan akhir suatu event. Dan hal ini bisa jadi membingungkan dalam pemahaman karena proses terputus secara tiba-tiba di tengah. Nah, kemudian kesalahan yang kelima yaitu mempresentasikan anotasi sebagai penentu aliran proses. Anotasi digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada suatu kegiatan dalam sebuah proses. Nah, penggunaan anotasi ini sering terjadi kesalahan, di mana anotasi digunakan sebagai penentu aliran proses, sehingga mengurangi efektivitas proses model tersebut. Solusinya yaitu menggunakan gateway sebagai penentu dari sebuah aliran proses dan menggunakan anotasi hanya sebagai informasi tambahannya. Nah, kesalahan yang terakhir yaitu mempresentasikan notasi akhir di jalur yang berbeda. Notasi akhir seharusnya berada dalam jalur yang sama di mana proses itu dimulai. Hal ini untuk memastikan keselarasan antara start dan end dalam pemodelan proses bisnis pada BPMN. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis dalam BPMN. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Sampai jumpa.